Gunung Kawi. Begitu Anda naik udak-udakan menuju Gunung Kawi, ada sebelah kanan sebuah masjid besar, ya, Masjid Jami, ya, masjid itu 100%, bukan 100%, didirikan atas sumbangan dana sosial berhadiah alias SDSB. Sampai walaupun ada Jumatan, jangan Jumatan bisa. Ya, cari di luarnya saja. Masuk masjid Diror saja. Bukan masjid Diror lagi, Bait Diror itu. Ya. Ada tulisannya ditulis di depan masjid itu. Di depan masjid itu ada tulisan hasil sumbangan dana sosial berhadiah. SDSP. Lah SDSP. Ya. Berani, tetapi saya acungi jempol. Kenapa? Berani dia mengungkapkan seperti itu. Jujur. Iya. Saya berat senang lihat begitu. Sekalian kita kan enggak terhindar kan? Betul. Oh, ini masjid didirikan atas dasar judi. Mau masuk silakan. Mau masuk sholat. Kalau ini Pak, misalnya saya merampok, terus hasilnya buat fakir miskin. Ya itulah Robin Hood. Maka tadi sodak tadi benar, cara mendapatkannya salah. Sudah tidak bisa sodako, tidak bisa. Akan nonton Sunan Kalijaga itu. Lah ya itu tadi kan terlalu maling celuring. Orang Jawa bilangnya maling celuring. Maling celuring nih kawan. Ya, mencuri untuk kepentingan orang banyak yang fakir miskin dibagi-bagi. Tidak ada. Mencuri Ustaz ya. Mencuri, maka sedekah itu maka tadi katakan benar cara mendapatkannya, benar cara mengeluarkannya, benar tempat menyalurkannya. Kalau cerita-cerita zaman dulu kan kayak gitu. Nah iya, maka itulah kemudian kamuflase sehingga kita terobsesi masa lalu ya, cerita-cerita legenda seperti itu. Sarip Tambak Yoso, kecirit nang misor kloso, gitu ya. Nggak ada. Ya. Sunan Kalijaga, anaknya bupati, ya, mencuri untuk fakir miskin. Nggak ada, seolah-olah boleh mencuri itu, sehingga sekarang ini ada orang korupsi boleh, sah asal untuk sedekah. Buat masjid. Dari mana? Sehingga Quran sudah berbicara sedekah mendirikan masjid dari hal yang mencuri, bahannya curian. Surat 9 Allah marah. Surat Al-Baro'ah atau At-Taubah, pemutusan hubungan, ayat 107 sampai 110. Tidak bakal rukun. Quran yang berbicara, Bukan orang muhajirin yang bicara, bukan Ustaz. bukan orang muhajirin yang berbicara ya. Quran, Allah yang berbicara langsung di mana saja. Tersinggung nih Pak. Jangan tersinggung. Ya, kelembeng, roti. Tersinggung jangan pelakunya lagi. Ya. Surat berapa tuh? Surat 9. Nggak boleh pakai bismillah loh ya, surat 9. Ayatnya. Ayatnya 107 sampai 110. Biar jelas ini pakai 100 begitu. Atau betul atau disebutnya surat Al-Baro'ah, pemutusan hubungan. Allah marah di situ. Pemutusan hubungan dengan orang apa? Orang kafir. Orang musyrik dan orang kafir. Orang munafik, orang musyrik dan orang kafir. Putus. Lepas. 107 Bapak. Sampai 110. Coba kita baca ya. Karena tadi ada yang tentang nyinggung sodako ya. Mohon maaf sekali lagi sebelum dibacakan terjemahannya, kami mohon maaf kepada aku Budi ya. Jangan tersinggung. Biarlah Allah yang menyinggung kita, gitu ya. Coba 107. Iya, Fadol. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Ya, orang munafik
membuat masjid untuk apa? Memecah belah. Ya, terus Bapak? Serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dari perang Tabuk, sejak dahulu ya Bapak ya. Sejak. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada. Terus kemudian ayat 108. Ini belum selesai. Iya, 107 masih belum selesai. Cuma tuh. Kami hanya menghendaki kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Mereka bilang kami ini hanya kebaikan. Berapa banyak orang yang ingin baik, tapi jalannya salah. Ya kan? Padahal Allah mengatakan engkau berdusta. Kadzab. Kadzab. Betul, kadzab tak. Betul. Ya, lalu ayat 108 Bapak. 8. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, kira-kira awake dhewe gak kalau salat gimana kira-kira? Mohon maaf Pak Budi ya, mohon maaf sekali ini bukan nyenggong saya karena sampai sendiri yang ungkit-ungkit ya. Terus Jadi saya nggak boleh sholat dong Ustaz ya? kalau kita tahu loh ya, maka kita tidak boleh sholat. Kalau kita tahu, alhamdulillahnya saya tidak tahu. Saya nggak tahu sudah. Hanya dengar dari saya belum Tahu pasti. belum pasti, jadi tidak boleh saya. Tabayun. Ya, belum tabayun. Betul. Belum ada bayan, belum ada penjelasan yang konkret. Jadi kalau saya nggak tahu siapa malingnya, boleh dong berarti saya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Wong nggak tahu. Nggak tahu. Orang nggak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu loh ya. Ya nggak tahu loh. Benar-benar nggak tahu kan? Saya memang tidak tahu kan? Iya. Kalau misalkan di daerah kita ini masih cuma ada Apa? masih cuma ada satu itu gitu loh. Terpaksa. Darurat. Bisa ya. Beda kalau darurat. Terus, Pak. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Itu Masjid Kuba. Masjid Kuba. Pertama dibangun tuh. Siapa saja yang sholat sunnah di Masjid Kuba 2 rakaat, maka sama dengan umroh. Masjid Kuba. Sampai Rasulullah saking cintanya Masjid Kuba. Jadi habis sholat subuh ya dari Nabawi ya kita ke Kuba. Bayar 10 rial. Ya, bersama-sama. Jadi murah. Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, apakah duha atau tahiyatul masjid dengan berwudu dari rumah yang bukan berwudu dari masjid. Maka sama dengan umroh, sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Hadis ini ya. Hadis. Tapi ini Masjid Kuba Quran. Ya, Resmi. dalam kurungnya resminya itu Kuba. Kuba. Betul. Silakan dulu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Iya. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Iya, betul. Terus 109. artinya begini Bapak, Masjid Kuba didasarkan ketakwaan karena hasilnya bersih. Dari sedekah yang bersih, maka orang-orang yang membersihkan diri pantas berada di sana. Alhamdulillah yang membacakan terjemahan seorang polisi. Jadi nggak dimarahi, silakan Pak polisi. Ya, silakan. 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Ayo, siapa yang milih? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, siapa yang milih? Atas dasar takwa atau atas dasar yang tadi munafik? Ya, dengan apa? Maka ia sama dengan mendirikan di atas jurang. Mana yang kita pilih? Kalau kita disuruh pilih, Allah kan antara atas dasar takwa semuanya. Tetapi orang yang tadi munafik mengatakan ini kami mengharapkan kebaikan. Tidak ada orang mendirikan untuk tidak kebaikan. Mesti ayat yang ke-110 inilah tentang bangunannya. Fadhol, silakan. 110. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bangunan itulah sebagai penyebab kehancuran hati mereka berkeping-keping sana. Sisi terus Ustaz ya? Diisi ya Allah sudah. Dan itu terus mohon maaf sampai perbaiki kayak apapun, kalau dasarnya sudah buruk tidak akan baik.
Ya, nggak bisa. Robohkan dulu dari rezeki yang halal. halal. Luang tanahnya juga ngerampas tuh. Contoh mamanya. Kenapa sih enggak? Itu memang palsu. Oh, gitu. Saya ikut hadir waktu penyerah serah terima itu. Ya. Enggak, cuman karena didiamkan beberapa tahun, diambil lagi sama developer gitu. Ada sertifikatnya Pak ya? Ya, Ada sertifikatnya ya? sebenarnya sih enggak ada. Nggak ada. Tapi serah terimanya ada. Ada Pak. ya? Ada. Ya. Jadi itulah bangunan itu yang didirikan dari mana? Hasil curian segala macam kan kita tidak tahu loh. Ya, tidak tahu. Maka dari dasarnya di dalam tadi Masjid Kuba didirikan itu Allah sendiri yang memberi bahwa mereka para sahabat dengan rezekinya yang halal. Maka disebut sedekah itu sedekah benar. Benar cara mendapatkannya, benar cara menyalurkannya, benar cara mengeluarkan, benar cara menyampaikan kepada siapa saja. Kira-kira ya, mohon maaf ya, hasil korupsi kita atau hasil saya ngimut lalu saya berikan, mohon maaf, saya tahu nih anak istri saya nggak bakal saya kasihkan ibu saya nggak tahu bagaimana, kira-kira ibu saya halal, wah nggak tahu. Ya, betul. Saya ini loh yang tahu itu loh, berlipat. Kalau Maka ibu yang dimakan oleh ibu saya dari barang yang haram, kan ibu saya tidak tahu, akan berubah api neraka. Ibu saya tidak tahu, tidak apa-apa, tidak apa. Api neraka itu yang ditimpakan kepada saya sendiri yang tahu. kalau begini gimana Ustaz? Ngambil 10 ngasih 15. Baik. Gimana Ustaz? Ngambilnya 10, ngasih 15. Ya. Mau jangankan ngambil 10, ngambilnya separuh, ngasihnya 25-100. Yang caranya sudah salah. Yang 99,5 itu benar halal, yang setengahnya ini tetap diminta sekecil apa biji sawi. Jadi kalau begini gimana? Ya. Memang awalnya itu ya itu dengan takwa awalnya seperti itu. Tapi sebagian pelakunya terus membuat jadi tidak halal seperti itu. Dan Campur aduk seperti itu. campur aduk, maka itu tidak boleh itu. Dasar awalnya itu takwa, maka bersedekah dengan cara yang takwa. Awalnya benar gitu, tujuannya benar. Gitu. Nah, tujuannya, padahal ingat, tujuan tidak selalu. Ada 3, niatnya benar, tujuannya harus benar, nawa itu kan sudah benar, tujuannya sudah benar, caranya titik-titik harus benar. Nawa itu saya beribadah kepada Allah, tujuan saya la'allakum tattaqun, cara saya salah, subuh 3 rakaat. Kata Ustaz saya. Masalah caranya karena banyak orang yang nggak benernya. Ya itu tadi. Kenapa rata-rata? Karena yang terpenting saya ini bersedekah dengan cara apapun. Nah itu kan, padahal tidak ngerti sedekah itu dalam bahasa Arab. Kalau dia nggak ngerti hukum itu, Ustaz. Apa? Nggak ngerti hukum itu. Mohon maaf. Quran surat 2 ayat 31. Ya. Sampai baca lihat. Alamal agama. Iya, Pak? Yang mengajarkan Adam. Ya. Dan mengajarkan Adam al-asma'a kullaha, al-asma'a, seluruh nama-nama. Al-asma'a bentuk alif lam, artinya apakah Adam diajari
ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi. Tidak ada. Tidak begitu. Allah mengasukkan lewat apa? Pikiran dan kolbunya. Artinya nurani, Bapak. Kalau dia waras, sehat dulu ya. Islam itu hanya dinilai orang yang waras, ya, yang sehat. Model kakak saya kan tidak sehat itu ya, kayak anak kecil. Wis calon surga mulai kecil usia 2 tahun sakitnya. Meskipun gak sembahyang, tak sembahyang lah. Wong sembahyang itu rokoknya bisa 10 kali. Satu rakaat rokoknya bisa 10 kali. Calon surga, karena tidak tahu, karena tidak berlaku. Hukum nggak ada ya? Hukum tidak ada. Artinya dia itu tahu betul mencuri itu tidak boleh. Homer tidak boleh, itu tahu, sadar manusia itu. Tetapi dilanggar karena lebih kuat. Itu. Kalau kita ini sadar, mesti Allah itu memberikan rambu-rambu. Ada yang tidak diberikan rambu-rambu oleh Allah. Apa itu? Jadi, makanya terlena. bid'ah itu berat. Awot. Ya, bid'ah itu berat sekali. Karena dia orang maksiat itu merasa bahwa ini salah. Orang maksiat, riba sekalipun, ya, ini salah. Sama kayak subhat, Ya. subhat. Tahu gitu. Tahu, ya kan? Tapi kalau tidak saya bungakan, mau dia pinjam. Iya, kalau mengembalikan, kalau nggak mengembalikan, lah rugi saya. Mending saya jual lah. Kan begitu tuh ya? Berbagai argumentasi tutupi. Tapi orang bid'ah tidak merasa bahwa itu salah. Dikatakan bid'ah tidak mau. Berarti juga bahaya begini Pak Ustadz ya. Mereka tidak sadar kan? Lah ya itu tadi, begitu diberitahu Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan itu. Itu kan Kanjeng Nabi. Dulu Lah dulu coba Kanjeng Nabi kan pakai onta, pakai apa, kamu pakai onta? Lah begitu lagi. Istilahnya duniawi itu. Jadi Itu turut-turut kan begitu. mereka tidak sadar ya. Berbahaya ini Pak Iya Ustadz. kan? Daripada orang kafir, bahaya ini orang kafir kan memang betul-betul nggak tahu. Emang betul ingkar lah. Ini yang berbahaya ya. Itulah beratnya di sini. Ya, betul. Ya. Nah, Pak Kawan. ini soal masjid kan. Saya bukan saya loh ya, yang menerjemahkan tadi Bapak polisi ya. Oke, bicara apa? Iya. Atau Gini, Pak. Quran. Kita memang semua sudah mengakui kesalahan. Makfum. Iya. Nah, Ya, ceritanya nih ya, Iya. kita udah rapat mengakui bahwa kita salah. Iya. Nah, kemudian kita sudah menghadap biru KS itu. Iya. Dari GM-nya, dari manajer sampai GM sampai ke biru. Kita sudah menghadap pada berapa ini, kita ceritakan Iya. kesalahan kita, Iya. kemudian kita nggak boleh. kita Rasulullah kan contoh hidup. Iya. terus dia mengatakan ya sudah kami maafkan, sudah jangan diulang lagi. Seperti itu. Itu gimana itu? Saya mau bertanya. Ya. Terjadinya Direktur yang mana? peristiwa itu adalah ketika kakek nenek saya masih ada. Ya kan? Iya. Direkturnya siapa? Dulu saya waktu SMP, Ngomong. makan satu, Ngaku 5. makan 5 ngaku satu. Ya, dulu saya masih ingat. Ya, Darmaji, ya. Dahar 5 ngaku siji. Darmaji ya. Kemudian saya kemarin kembali nyari orang itu. Ternyata ketemu cucunya. Saya minta maaf, tak ganti. Sudah Bapak, tidak usah diganti. Ya, kami sudah memaafkan yang lalu. Dia sudah tidak jualan lagi. Diko bilang begitu. Tapi betapa
dahulu ketika nenekmu dahulu nyari makannya itu susah, yang aku imut. Kamu kan nggak tahu perjuangannya nenekmu. Adus keringet mungkin hutang-hutang loh ya. Itu yang jadi masalah. Artinya, ya, makanya kemudian saya dahulu ingin merubah yang dari Masjid Diror menjadi At-Taqwa. Minimal dengan kajian-kajian. Tentang lampu mati. Ya, perlu diketahui, Anda lihat asbabun nuzulnya itu Rasulullah tidak jadi sholat di sana. Rasulullah memerintahkan Bakar. hancurkan. Ada setan dalamnya. Ya, lalu baru didirikan. Hancurkan lalu didirikan. Nah ini kan kasusnya orang yang bersangkutan itu belum meninggal gitu loh Pak. Lah, Bapak iya. kan udah meninggal tadi. Iya, enggak, maksud saya kan direktur KS-nya Ganti. tadi kan sudah ganti. Belum Pak, masih yang itu, Hah? masih yang itu, masih Pak Toro. Saya mau bertanya lagi, wewenangnya bagaimana? Betul. Karena Itu betul ya. punya pemerintah masalahnya. Masalahnya, mohon maaf, Bukan punya dirut. saya dapat uang ini dari pemerintah. Saya nih ya, dapat uang dari pemerintah.